Assalamualaikum, mari bicara tentang yurisdiksi fiskal bersama saya Astrid Faradisti. Sebelumnya, mari kita lihat dulu apa sih pengertian yurisdiksi. Yurisdiksi adalah wilayah atau daerah tempat berlakunya sebuah undang-undang yang berdasarkan hukum. Kata ini berasal dari kata Latin yang artinya hukum dan berbicara. Sedangkan yurisdiksi pemajakan adalah kewenangan suatu negara dalam melakukan pemungutan pajak. Dalam artian luas, yurisdiksi pemajakan adalah hak pemajakan suatu negara terhadap yang diterima atau diperoleh oleh warga negaranya, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun oleh warga negara asing yang bersumber dari dalam negeri. Menurut Marta, yurisdiksi fiskal terdiri atas 4 unsur pemajakan, antara lain. Yang pertama adalah teori realistis atau empiris, yang menyatakan bahwa yurisdiksi setara dengan kewenangan fisik untuk melaksanakan yurisdiksi terhadap orang dan harta yang berada di dalam wilayah kekuasaannya. Yang kedua adalah teori etis atau retributif yang menyatakan bahwa pemajakan merupakan kontraprestasi atau imbalan atas manfaat dari kemudahan yang diperoleh dari negaranya. Yang ketiga adalah teori kontraktual yang menyatakan bahwa pemajakan itu terjadi atas kesepakatan kedua belah pihak. Teori yang terakhir adalah teori sovereignitas yang menyatakan bahwa pemajakan adalah pelengkap dari sebuah kedaulatan. Berdasarkan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan, Indonesia membangun yurisdiksi pemajakan berdasar 2 neksus atau keterkaitan fiskal. Yang pertama itu subjektif, yaitu memperhatikan status wajib pajak, tempat tinggal, domisili, keberadaan, niat, jika dalam kasus orang pribadi, dan tempat pendirian dalam kasus badan. Kemudian, pertalian objektif mendasarkan kepada sumber penghasilan. Dari entitas neksusnya, beberapa teori menyebutkan beberapa asas-asas pemajakan, antara lain pertama adalah azas domisili. Berdasarkan azas domisili, subjek pajak dikenakan pajak di negara tempat subjek pajak berdomisili. Yang kedua adalah azas sumber. Berdasarkan azas sumber ini, pajak dikenakan berdasarkan tempat sumber penghasilan berasal. Kemudian yang ketiga azas kewarganegaraan, di mana pengenaan pajak didasarkan pada status kewarganegaraan seseorang. Yang keempat, azas campur dari azas-azas di atas, di mana negara-negara yang menganut azas ini yaitu menganut campuran dari beberapa azas di atas. Yang terakhir adalah azas teritorial, di mana pajak dikenakan atas penghasilan yang diperoleh di wilayah teritorial suatu negara. Secara teoritis, yurisdiksi pemajakan dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah yurisdiksi sumber, yang kedua adalah yurisdiksi domisili, di mana nanti kita akan melihat apa sih perbedaan yurisdiksi sumber dan yurisdiksi domisili. Yurisdiksi pemajakan atas penghasilan seseorang didasarkan pada 3 hal. Yang pertama adalah status personal atau personal allegiance atau disebut juga subjek. Yang kedua adalah kaitan ekonomi atau economic allegiance yang dapat berupa menjalankan usaha atau kegiatan profesional serta penerimaan penghasilan yang bersumber dari negara pemungut pajak. Dan yang terakhir adalah property, yaitu adanya kepemilikan kekayaan yang terletak di negara pemungut pajak. Mari kita lihat definisi yurisdiksi sumber. Yurisdiksi sumber merupakan fiskus suatu negara yang berwenang mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari negara tersebut tanpa memperhatikan domisili wajib pajak. Terdapat 2 unsur yurisdiksi sumber. Yang pertama adalah menjalankan suatu aktivitas ekonomi secara signifikan. Aktivitas ekonomi dapat berupa menjalankan usaha atau bisnis, dan yang kedua dapat melakukan kegiatan dalam hal profesi atau kegiatan bebas. Dan untuk unsur yang kedua yaitu menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari suatu negara. Berikut merupakan dasar hukum yang mencerminkan yurisdiksi sumber. Yang pertama adalah pasal 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan tentang subjek pajak luar negeri, yang mana di sini menyatakan bahwa orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau badan yang tidak berkedudukan di Indonesia juga merupakan subjek pajak. Kedua adalah pasal 4 ayat 1 yang mana menyebutkan tentang objek pajak penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Kalimat ini mencerminkan bahwa Indonesia menganut azas sumber yang menerapkan worldwide income concept. Kemudian adalah pasal 24 ayat 3 dan 4. Di sini menjelaskan tentang kredit pajak luar negeri. Yang terakhir adalah pasal 26. Ketentuan ini mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri, selain bentuk usaha tetap.
Mari kita lihat tentang yurisdiksi domisili. Ada banyak sekali pakar yang menjelaskan mengenai yurisdiksi domisili ini. Saya di sini mengambil salah satunya, yaitu dari Westberg, yang menyatakan bahwa yurisdiksi pemajakan berdasarkan tempat tinggal atau domisili antara lain didasarkan pada prinsip manfaat atau principal benefit, yang berarti bahwa hak pemajakan terjadi di wilayah hukum mana pembayar pajak menerima manfaat dari kesejahteraan sosial, infrastruktur, pendidikan, budaya, dan kegiatan pemerintah lainnya yang dibayar dari pajak yang diterima atau diperoleh pemerintah. Dasar hukum atas yurisdiksi domisili ini terdapat pada Undang-Undang Pajak Penghasilan. Di sini terdapat beberapa hal-hal penting antara lain. Yang pertama adalah time test Indonesia, di mana Perundang-undangan Perpajakan Indonesia menetapkan time test domisili adalah 183 hari. Yang kedua adalah tentang tempat pendirian dan tempat kedudukan untuk wajib pajak badan, dan yang ketiga adalah tentang tempat tinggal dan kehadiran bagi wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya kita akan bicara tentang hak-hak dalam P3B. Pada dasarnya, terdapat 3 macam hak pemajakan yang terdapat dalam P3B. Yang pertama adalah hak pemajakan penuh, yang kedua adalah hak pemajakan terbatas, yang ketiga adalah pelepasan hak pemajakan. Selanjutnya kita akan melihat apa sih hak pemajakan penuh. Hak pemajakan penuh adalah di mana suatu negara diberikan hak untuk mengenakan pajak atas suatu penghasilan penduduk negara lainnya yang bersumber dari negaranya sepenuhnya, sesuai dengan undang-undang domestik negara tersebut tanpa adanya pembatasan. Dengan demikian, tarif pajak dan tata cara pemajakan sepenuhnya tunduk pada undang-undang domestik negara tersebut. Kemudian, untuk hak pemajakan terbatas. Hak pemajakan terbatas adalah di mana suatu negara diberikan hak untuk mengenakan pajak atas suatu penghasilan penduduk negara lainnya yang bersumber dari negara tersebut, namun dengan pembatasan tarif. Dengan demikian, apabila tarif pajak menurut Undang-Undang Domestik Negara lebih tinggi dari tarif yang ditentukan dalam P3B, maka tarif pajak yang ditetapkan adalah tarif pajak menurut ketentuan P3B. Selanjutnya kita akan melihat pelepasan hak pemajakan. Pelepasan hak pemajakan adalah suatu negara melepaskan hak pemajakannya atas suatu penghasilan yang bersumber dari negara tersebut dan merelakan penghasilan tersebut dipajaki oleh negara lainnya sesuai dengan undang-undang domestik negara tersebut tanpa adanya pembatasan. Berikut adalah contoh hak pemajakan penuh. Mr. Lee Min Ho, penduduk Malaysia, menyewakan sebuah apartemen miliknya yang terletak di Tampan Pekanbaru, Indonesia, kepada PT Suka-Suka untuk digunakan oleh salah seorang direksi dari PT Suka-Suka ini. Atas transaksi tersebut, Mr. Lee Min Ho mendapatkan penghasilan sewa sebesar 15.000 US dollar. Berdasarkan Pasal 6 ayat 1 Traks Treaty Indonesia dengan Malaysia mengatur bahwa penghasilan yang diperoleh seorang penduduk dari suatu negara pihak pada persetujuan dari harta tak gerak, termasuk penghasilan yang diperoleh dari lahan pertanian atau kehutanan yang berada di negara pihak pada persetujuan lainnya, dapat dikenakan pajak di negara lain tersebut. Dengan demikian, jelaslah bahwa hak pemajakan dari penghasilan sewa yang diterima oleh Mr. Lee Min Ho dikenakan pajak di Indonesia, sesuai dengan ketentuan pada pasal 4 ayat 2, sehingga PT KLM harus melakukan pemotongan PPh 4 ayat 2 bersifat final dari uang sewa yang dibayarkan kepada Mr. Lee Min Ho. Berikut adalah contoh hak pemajakan terbatas. PT BTS adalah sebuah perusahaan yang merupakan badan yang berkedudukan di Malaysia, memberikan loan atau pinjaman kepada PT SST yang berkedudukan di Indonesia. Atas pinjaman tersebut, PT SST membayar bunga sebesar 10.000 US dollar. Berdasarkan Pasal 6 ayat 1 Traks Treaty Indonesia dengan Malaysia mengatur bahwa bunga yang berasal dari suatu negara pihak pada persetujuan dan dibayarkan kepada penduduk negara pihak pada persetujuan lainnya dapat dikenakan pajak di negara tersebut. Selanjutnya, Pasal 6 ayat 2 menyebutkan bahwa, namun demikian, bunga itu dapat juga dikenakan pajak di negara pihak pada persetujuan di mana bunga itu berasal dan sesuai dengan perundang-undangan negara tersebut. Akan tetapi, apabila penerima bunga adalah pemberi loan yang menikmati bunga itu, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 15% dari jumlah kotor bunga. Dengan demikian, jelaslah bahwa hak pemajakan dari penghasilan tersebut diberikan kepada Indonesia. Namun pengenaan pajak atas bunga tersebut tidak akan melebihi 15%.
Berikut adalah contoh pelepasan hak pemajakan. Japan Airlines Corporation adalah sebuah perusahaan penerbangan yang berdomisili di Jepang yang mengoperasikan pesawat terbang dalam jalur lalu lintas internasional yang melayani rute Jepang-Jakarta pulang pergi. Penghasilan dari pengoperasian pesawat terbang tersebut adalah sebesar 280.000 US dollar. Berdasarkan pasal 8 ayat 1 Teks Treaty Indonesia dengan Jepang mengatur bahwa ketentuan yang diperoleh dari pengoperasian kapal laut atau pesawat udara dalam jalur lalu lintas internasional oleh perusahaan dari suatu negara hanya akan dikenakan di negara itu. Dengan demikian, atas penghasilan dari rute Jakarta-Jepang PP, maka akan dikenakan pajak di Jepang. Indonesia tidak boleh melakukan pemajakan terhadap penghasilan tersebut. Nah, sampai sini dulu pembahasan kita mengenai yurisdiksi. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.